Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak Ibu semua yang kami muliakan, para pensiunan PNS, pensiunan TNI, pensiunan Polri, serta para janda dan duda pensiunan di seluruh Indonesia, yang senantiasa kami doakan selalu sehat, panjang umur, hati tenang, pikiran jernih, rezeki cukup, dan hidup yang penuh keberkahan. Kembali lagi bersama kami di channel ini, tempat kita berbagi kabar, berbagi harapan, dan mencoba memahami berbagai informasi penting yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, khususnya bagi Bapak Ibu yang telah menyelesaikan masa pengabdian kepada bangsa dan negara. Seperti biasa, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pembahasan utama, izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan rasa hormat dan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh Bapak Ibu yang selama ini setia menyimak, mendukung, dan membersamai channel ini. Kehadiran Bapak Ibu semua bukan hanya memberi semangat, tetapi juga mengingatkan kita bahwa informasi yang baik, tenang, dan menenangkan itu sangat dibutuhkan, terutama di tengah begitu banyak kabar yang datang silih berganti setiap hari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat besar, sangat sensitif, dan bisa dikatakan menjadi perhatian banyak pihak di berbagai daerah. Tema ini menyentuh jutaan hati, menyentuh banyak rumah tangga, dan menyentuh kebutuhan nyata dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang bagaimana para pensiunan PNS, TNI, Polri, serta para janda dan duda pensiunan kini menunggu kejelasan yang benar-benar tegas mengenai gaji, tunjangan hari raya, dan rapel tahun 2026. Mengapa tema ini menjadi begitu besar? Karena ketika kita berbicara tentang gaji, THR, dan rapel, kita tidak sedang membicarakan angka semata. Kita sedang berbicara tentang ketenangan hidup. Kita sedang berbicara tentang kepastian belanja rumah tangga. Kita sedang berbicara tentang biaya berobat, tentang kebutuhan dapur, tentang tagihan bulanan, tentang bantuan kepada anak dan cucu, dan tentang rasa aman yang sangat dibutuhkan pada masa pensiun. Bapak Ibu yang kami hormati, ada satu kenyataan yang harus kita pahami bersama. Masa pensiun bukan berarti kebutuhan berhenti. Justru bagi banyak orang, pada masa inilah kebutuhan terasa semakin penting untuk dikelola dengan hati-hati. Ada yang harus rutin membeli obat, ada yang harus kontrol kesehatan secara berkala, ada yang masih membiayai kebutuhan rumah, ada yang membantu anak yang sedang berjuang membangun keluarga, ada yang ikut menanggung pendidikan cucu, ada pula yang hidup sederhana hanya dengan mengandalkan penghasilan pensiun bulanan sebagai sumber utama kestabilan ekonomi. Maka tidak mengherankan jika setiap kabar yang berkaitan dengan gaji, THR, dan rapel selalu langsung menjadi perhatian besar. Bahkan satu kalimat saja bisa membuat banyak orang langsung berharap, menunggu, bertanya-tanya, lalu mencari kepastian ke sana kemari. Di tengah suasana seperti itulah, pembahasan mengenai kejelasan tahun 2026 ini terasa semakin kuat. Bukan hanya karena nilainya penting, tetapi karena masyarakat ingin sesuatu yang lebih dari sekadar kabar. Masyarakat ingin kejelasan, masyarakat ingin tahu mana yang sudah resmi, mana yang masih proses, mana yang masih dibahas, dan mana yang belum bisa dijadikan pegangan. Ini sangat penting, sebab dalam urusan hak keuangan, ketidakjelasan dapat menimbulkan dua hal sekaligus. Yang pertama adalah harapan yang melambung terlalu tinggi. Yang kedua adalah kecemasan yang tidak perlu. Padahal dua-duanya sama-sama melelahkan. Karena itu, banyak pensiunan dan keluarga pensiunan sekarang tidak lagi sekadar bertanya apakah ada kabar baik, tetapi bertanya dengan lebih dalam, kapan ada kejelasan yang benar-benar bisa dipegang. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas, wajar apabila isu ini disebut menjadi perhatian nasional. Mengapa? Karena penerima pensiun di negeri ini jumlahnya sangat besar. Mereka tersebar dari kota besar sampai pelosok desa. Ada yang pernah mengabdi di sekolah, di kantor pemerintahan, di rumah sakit, di kantor pelayanan publik, di instansi pertahanan, di kepolisian, dan di berbagai unit lain yang menjadi bagian dari roda negara. Mereka dulunya adalah orang-orang yang bangun pagi, bekerja dalam disiplin, menjalankan amanah, mematuhi aturan, dan menghabiskan masa produktif untuk mengabdi. Maka saat mereka memasuki masa purna tugas, perhatian terhadap penghasilan mereka bukanlah sesuatu yang kecil. Ini adalah bentuk kesinambungan penghormatan. Ini adalah wujud bahwa negara tidak memutus tali penghargaan begitu seseorang berhenti aktif bekerja. Karena itu, ketika muncul pembahasan tentang gaji, THR, dan rapel 2026, reaksi masyarakat pun sangat kuat. Banyak yang menunggu dengan penuh harap, banyak yang bertanya apakah tahun ini akan ada penyesuaian yang benar-benar terasa. Banyak yang menanti apakah THR akan dibayarkan tepat waktu sehingga bisa dipakai untuk kebutuhan penting menjelang hari raya.
Banyak juga yang bertanya mengenai rapel, sebuah istilah yang selalu terdengar sangat menarik karena di dalam pikiran masyarakat, rapel identik dengan pembayaran selisih hak yang belum diterima. Dan memang benar, dalam pemahaman umum rapel adalah pembayaran susulan atas hak yang seharusnya sudah berjalan, tetapi belum sempat tersalurkan karena menunggu proses administrasi, regulasi, atau teknis pencairan. Karena dibayarkan sekaligus, rapel seringkali dianggap sebagai tambahan yang sangat berarti. Namun Bapak Ibu sekalian, justru disinilah pentingnya kita bersikap jernih. Menunggu kejelasan itu berbeda dengan membangun kepastian sendiri. Menunggu berarti tetap tenang sambil memperhatikan informasi resmi. Sedangkan membangun kepastian sendiri berarti menyimpulkan lebih dulu sebelum ada dasar yang jelas. Inilah yang sering menimbulkan masalah di tengah masyarakat. Kadang ada yang membaca satu narasi lalu langsung merasa semuanya sudah final. Kadang ada yang melihat satu pernyataan lalu menyangka bahwa pencairan pasti terjadi pada tanggal tertentu. Kadang ada pula yang mendengar angka-angka beredar, kemudian menganggap nominal tersebut pasti akan diterima semua orang. Padahal dalam kebijakan publik, apalagi kebijakan yang menyangkut jutaan penerima, segala sesuatu harus melalui tahapan yang matang, terukur, dan memiliki dasar hukum yang sah. Kalau kita renungkan, sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh para pensiunan bukan sekadar angka besar dalam judul, tetapi rasa tenang. Rasa tenang itu lahir ketika informasi disampaikan secara jelas, ketika masyarakat tahu apa yang sedang diproses, ketika masyarakat tahu apa yang benar-benar sudah diputuskan, dan ketika masyarakat tahu harus menunggu apa. Sebaliknya, kalau informasi masih kabur, yang muncul adalah ruang spekulasi. Di ruang spekulasi inilah biasanya berkembang berbagai narasi yang simpang siur. Ada yang terlalu optimistis, ada yang terlalu khawatir, ada yang seolah-olah pasti, padahal belum tentu, dan ada yang menggunakan bahasa sangat meyakinkan meskipun dasar resminya belum terlihat terang. Dalam konteks 2026 ini, para pensiunan dan keluarga besar penerima manfaat sesungguhnya sedang berada dalam situasi yang sangat manusiawi. Mereka tidak berlebihan, mereka hanya ingin kepastian, mereka ingin tahu apakah penghasilan mereka akan tetap stabil. Mereka ingin tahu apakah THR benar-benar akan hadir sebagai penopang di momen penting. Mereka ingin tahu apakah ada penyesuaian yang membawa dampak nyata terhadap kesejahteraan. Dan bagi yang mendengar kata rapel, mereka ingin tahu apakah memang ada hak selisih yang akan dibayarkan, dari periode kapan, bagaimana perhitungannya, dan kapan proses pencairannya. Semua pertanyaan ini wajar, sangat wajar. Bahkan bisa dikatakan inilah pertanyaan yang paling dekat dengan realitas hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita juga perlu melihat persoalan ini dari sisi rumah tangga. Bagi sebagian orang, tambahan penghasilan dari pensiun bukan hanya dirasakan oleh penerima langsung. Dampaknya bisa menjalar kepada seluruh keluarga. Uang pensiun sering menjadi jangkar yang menjaga rumah tetap tenang. Ketika kebutuhan pokok naik, penghasilan pensiun membantu menahan guncangan. Ketika anak sedang kesulitan, orang tua pensiunan kerap masih turun tangan. Ketika cucu butuh sesuatu, kakek dan nenek sering ikut membantu semampunya. Maka ketika pembahasan tentang gaji, THR, dan rapel muncul, sebenarnya yang bergerak bukan hanya rasa ingin tahu individu, tetapi juga harapan kolektif dalam keluarga. Ada banyak rumah yang diam-diam menggantungkan harapan pada kejelasan itu. Di sisi lain, kita juga harus memahami bahwa kebijakan semacam ini tidak pernah berdiri sendiri. Di baliknya ada hitungan anggaran, ada pertimbangan fiskal negara, ada proses sinkronisasi data, ada kesiapan sistem penyaluran, ada koordinasi antar lembaga, dan ada tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap hak benar-benar sampai kepada orang yang tepat, dalam jumlah yang tepat, melalui mekanisme yang tepat. Karena itu, meskipun masyarakat ingin semuanya bergerak cepat, pemerintah dan lembaga terkait juga dituntut berhati-hati. Sebab kalau terlalu cepat tanpa kesiapan, bisa timbul masalah baru. Bisa ada data yang belum sinkron, bisa ada penerima yang tertinggal, bisa ada nominal yang tidak sesuai, dan bisa timbul kebingungan yang justru memperbesar keresahan. Maka dari itu, perhatian nasional terhadap isu ini sesungguhnya lahir dari dua sisi sekaligus. Dari sisi masyarakat, karena menyangkut kebutuhan hidup yang nyata. Dari sisi kebijakan, karena menyangkut tanggung jawab besar terhadap jutaan penerima manfaat. Ketika dua sisi ini bertemu, maka yang dibutuhkan adalah komunikasi yang terang. Masyarakat tidak ingin dibiarkan menebak-nebak terlalu lama. Masyarakat tidak ingin terus mendengar kabar yang setengah jadi. Yang diharapkan adalah penjelasan yang jernih, mudah dipahami, dan tidak membuka ruang salah tafsir. Kalau masih proses, katakan masih proses. Kalau belum ada keputusan, katakan belum ada keputusan.
Kalau sudah ada dasar resminya, jelaskan dengan sederhana, dengan begitu masyarakat tidak dipaksa hidup dalam ketidakpastian yang berkepanjangan. Bapak Ibu sekalian, ada hal lain yang juga patut kita renungkan. Mengapa isu seperti ini selalu cepat menyebar? Jawabannya karena ia menyentuh kebutuhan dasar dan harapan hidup. Orang bisa saja santai ketika mendengar isu yang jauh dari kehidupannya. Tapi ketika yang dibicarakan adalah penghasilan bulanan, THR, dan rapel, maka reaksi menjadi sangat cepat. Bahkan orang yang biasanya tenang pun bisa langsung bertanya. Ini menunjukkan bahwa kesejahteraan para pensiunan memang masih menjadi isu yang sangat penting dan sangat sensitif. Dan justru karena sensitif, penyampaiannya harus lebih hati-hati. Tidak cukup hanya menarik perhatian, harus juga menenangkan. Tidak cukup hanya menyebut angka, harus juga menjelaskan dasar dan konteksnya. Kita pun perlu jujur bahwa di era digital sekarang, satu informasi bisa berkembang jauh dari bentuk aslinya. Potongan kalimat bisa berubah makna. Ilustrasi bisa disalahpahami sebagai keputusan. Perkiraan bisa dianggap jadwal resmi. Kata diproses bisa berubah menjadi pasti cair. Inilah sebabnya banyak pensiunan sekarang menjadi semakin berhati-hati sekaligus semakin haus akan kejelasan. Mereka tidak ingin terlalu cepat percaya, tetapi mereka juga tidak ingin ketinggalan kabar. Situasi seperti ini tidak mudah. Karena itu peran informasi yang sehat menjadi sangat penting. Informasi yang sehat bukan yang paling heboh, tetapi yang paling membantu masyarakat memahami posisi sebenarnya. Dalam pembahasan mengenai gaji, THR, dan rapel 2026 ini, masyarakat pada dasarnya berharap 3 hal. Pertama, ada kepastian tentang kesinambungan penghasilan. Karena penghasilan pensiun adalah fondasi utama bagi banyak rumah tangga. Kedua, ada kepastian tentang THR sebagai penyangga kebutuhan pada momen penting, khususnya menjelang hari raya ketika pengeluaran biasanya meningkat. Ketiga, ada kejelasan tentang rapel, apakah memang ada, bagaimana mekanismenya, dan apakah benar-benar akan dibayarkan. 3 hal ini saling berkaitan. Ketiganya bukan kemewahan, ketiganya adalah harapan yang lahir dari kebutuhan real. Bapak Ibu yang kami hormati, di balik seluruh penantian ini ada sisi batin yang sering tidak terlihat. Banyak pensiunan sebenarnya tidak suka ribut, mereka hanya ingin hidup tenang. Mereka ingin hari-hari yang sederhana namun aman. Mereka ingin kebutuhan dasar terpenuhi tanpa harus banyak cemas. Maka ketika ada ketidakjelasan, yang terganggu bukan hanya perencanaan keuangan, tetapi juga ketenangan hati. Ada yang diam-diam jadi gelisah. Ada yang mulai menghitung ulang belanja, ada yang menunda kebutuhan tertentu sambil menunggu kepastian, ada yang berharap bisa membantu keluarga jika ada tambahan, tetapi menahan diri karena belum tahu. Inilah sisi manusiawi yang perlu dipahami. Di balik kata gaji, THR, dan rapel, ada banyak hati yang sedang berharap dengan tenang. Karena itu, pembahasan ini tidak semestinya dipandang sekadar urusan administrasi, ini juga urusan penghormatan. Negara yang memberi perhatian jelas kepada para pensiunannya sedang menunjukkan bahwa pengabdian itu dihargai tidak hanya saat seseorang masih aktif, tetapi juga setelah masa tugasnya selesai. Dan perhatian itu tidak harus selalu diukur dari besarnya angka semata. Ia juga diukur dari kejelasan informasi, dari ketepatan waktu penyaluran, dari kemudahan proses, dan dari rasa aman yang dirasakan para penerima manfaat. Sebab penghormatan yang nyata bukan hanya soal nominal, tetapi juga soal cara negara dan lembaga terkait hadir dalam kehidupan para pensiunan. Maka jika sekarang perhatian nasional benar-benar tertuju pada isu ini, sesungguhnya itu adalah sinyal bahwa masyarakat menilai kesejahteraan pensiunan sebagai sesuatu yang penting. Ini bukan isu pinggiran. Ini bukan isu yang hanya dibicarakan segelintir orang. Ini adalah isu yang hidup di ruang keluarga, di grup percakapan, di lingkungan tetangga, di komunitas pensiunan, dan di hati banyak orang yang pernah mengabdi kepada negara. Dalam arti tertentu, perhatian nasional ini juga bisa dibaca sebagai seruan moral, bahwa persoalan kesejahteraan pensiunan harus ditangani dengan lebih peka, lebih jernih, dan lebih bertanggung jawab. Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu kejelasan, ada satu sikap yang sangat penting untuk kita jaga, yaitu menyeimbangkan harapan dan ketenangan. Harapan tetap perlu, sebab tanpa harapan, hidup menjadi kering. Tapi ketenangan juga harus dijaga, sebab tanpa ketenangan, harapan bisa berubah menjadi kegelisahan. Karena itu, sambil menantikan penjelasan yang lebih pasti, mari kita tetap menempatkan diri secara bijak. Jangan terlalu cepat menolak kabar baik, tetapi jangan juga terlalu cepat meyakini sesuatu sebelum benar-benar jelas. Jangan mudah terombang-ambing, jangan langsung menyimpulkan dari potongan informasi.
Dan yang tidak kalah penting, jangan sampai keinginan untuk segera tahu membuat kita lengah terhadap informasi yang belum tentu benar. Dalam suasana seperti ini, perhatian pada hal-hal praktis juga tetap penting. Pastikan data pribadi yang berkaitan dengan penerimaan manfaat berada dalam kondisi baik dan mutakhir. Pastikan rekening yang digunakan tetap aktif. Pastikan dokumen-dokumen penting tersimpan dengan rapi. Jika ada kewajiban verifikasi atau pembaruan data, jangan ditunda. Langkah-langkah sederhana seperti ini sering terlihat sepele, tetapi bisa sangat membantu ketika kebijakan baru benar-benar berjalan. Sebab pada akhirnya, selain menunggu kejelasan dari atas, kita juga perlu menyiapkan diri dari bawah, supaya ketika saatnya tiba, tidak ada kendala yang justru memperlambat hak kita sendiri. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita semua tentu berharap bahwa tahun 2026 akan membawa kejelasan yang lebih baik, suasana yang lebih terang, dan kebijakan yang lebih menenangkan bagi para pensiunan PNS, TNI, Polri, serta janda dan duda pensiunan. Harapan itu sangat wajar, dan semoga harapan itu berujung pada keputusan yang adil, tepat, dan membawa manfaat nyata. Bukan hanya bagi penerima langsung, tetapi juga bagi keluarga mereka. Sebab kesejahteraan pensiunan adalah cermin dari bagaimana sebuah bangsa memandang masa lalu pengabdiannya dan masa depan nilai-nilai penghormatannya. Pada akhirnya yang paling diinginkan masyarakat sebenarnya sederhana, kepastian yang jujur, penjelasan yang jelas, pelaksanaan yang tertib, dan hak yang disalurkan dengan aman. Kalau semua itu hadir, maka kegelisahan akan berkurang dengan sendirinya. Orang tidak perlu lagi bertanya terlalu jauh ke sana kemari. Orang tidak perlu lagi menggantungkan harapan pada isu yang belum tentu. Orang bisa kembali menata hidupnya dengan lebih tenang. Dan bagi para pensiunan, ketenangan seperti ini sangat berharga. Kadang lebih berharga daripada sensasi kabar besar yang ramai sesaat lalu menghilang tanpa kepastian. Jadi untuk Bapak Ibu semua yang saat ini menunggu kejelasan mengenai gaji THR dan Rapel 2026, ketahuilah bahwa penantian itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang manusiawi, dan sesuatu yang pantas. Bapak Ibu tidak berlebihan. Bapak Ibu hanya ingin hidup yang lebih tenang dan hak yang lebih jelas. Semoga ke depan semua proses yang sedang berjalan diberikan kelancaran. Semoga pihak-pihak yang berwenang diberi kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Semoga setiap kebijakan yang lahir benar-benar berpihak pada keadilan, membawa kepastian, dan menghadirkan ketenangan bagi para pensiunan yang telah lama mengabdi. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang telah menyimak narasi ini sampai selesai. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi teman berpikir yang menenangkan, bukan menambah kegelisahan. Kalau Bapak Ibu merasa pembahasan seperti ini bermanfaat, silakan terus dukung channel ini agar kami bisa terus menghadirkan narasi-narasi yang hangat, jernih, dan dekat dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kesehatan Bapak Ibu, melapangkan rezeki, menenangkan hati, dan memudahkan setiap urusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.